Stefano kini tiba di kediaman Gottardo. Ini baru pertama kalinya dia menginjakkan kakinya di rumah mertuanya. Begitu di depan pintu, pelayan menyambutnya dan langsung menyuruhnya masuk. Jasmine, istrinya, dia tidak menemukan keberadaannya. Bahkan kata pelayan, Jasmine tidak pulang ke rumah. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Jika dia tidak pulang ke rumahnya, lantas dia pergi kemana? Apakah dia jadi menemui ibunya? Seketika hal itu membuat Stefano begitu cemas. Stefano hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja dan tidak terjadi apapun dengan istri dan anaknya. Alexander melihat di televisi gosip tentang Stefano dan adiknya. Hal itu sangat membuatnya pusing sekaligus sedih. Bagaimana jika Jasmine sedih? Bahkan sampai saat ini Jasmine belum kembali. Bagaimana jika dia melihat dan mendengar berita tentang suaminya? Alex kemudian mematikan televisinya, kemudian hendak turun ke dapur, yang berada di lantai 1. Dan saat dia menuruni anak tangga, terlihat menantunya sedang berbicara dengan pelayan. Alexander mendekati Stefano dan dia terlihat seperti mencari seseorang, tapi ternyata tidak ada. Apa Jasmine belum kembali? Kenapa kau kesini sendiri? Tanya Alex dengan raut wajah kecewa. Ayah, kata Stefano kemudian meraih tangan ayah mertuanya kemudian mencium punggung tangannya. Maaf ayah, aku belum memberitahukan pada ayah jika Jasmine sudah kembali tadi pagi, tapi, ucap Stefano menggantung, sambil bersiap menerima kemarahan ayah mertuanya. Tapi apa? Jasmine pergi bersama temannya. Maksudku saat Jasmine akan mengunjungi ibu, Jasmine marah karena ucapan asistenku ayah. Kemudian kata Jason, Jasmine meminta menghentikan mobil, dan kemudian dia turun bersama Lily temannya. Maafkan aku ayah, aku tidak bisa menjaga istriku dengan baik, maafkan aku, kata Stefano dengan penuh penyesalan. Alexander membuang nafas kasar. Sudahlah, setidaknya dia tidak sendiri, ada Lily bersamanya. Ada yang ingin ayah bicarakan padamu, kita bicara di ruang kerja ayah saja, ajak Alexander pada Stefano. Baik ayah, jawab Stefano kemudian melangkah mengikuti ayah mertuanya yang menaiki tangga. Duduklah, kau lihatlah ini. Kata Alexander melemparkan koran yang tadi sempat dibacanya juga. Stefano dengan ragu mengambil koran itu, kemudian dengan perlahan dia membuka-buka lembar demi lembar sampai dia menemukan dua berita yang membuatnya sangat terkejut. Ayah, ini tidak seperti yang ayah pikirkan, aku bisa menjelaskan semuanya ayah, aku mohon dengarkan aku, pinta Stefano. Ayah tidak butuh penjelasanmu, jawab Alex. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Tuan, ini saya. Ada Tuan William, dia ingin bertemu dengan Anda. Beliau bilang Anda mengundangnya kemari, jelas seorang pelayan. Baiklah, bawa saja ke ruang keluarga, Bi. Nanti saya segera ke sana, jawab Alex dari dalam. Ayah, aku mohon. Pinta Stefano lagi ketika melihat ayah mertuanya itu hendak bangkit dan berlalu. Kita bicara dulu dengan ayahmu, kata Alex. Kemudian mereka berdua meninggalkan ruang kerja Alex dan menuju ke ruang tamu. Mendengar suara langkah yang turun dari tangga, William pun menoleh dan terkejut mendapati putranya yang juga ada di sana. Maaf mengganggu waktu Anda Tuan William, aku mengundang Anda untuk membicarakan hal penting. Dan kebetulan putra Anda sedang berada di sini, ucap Alex. Alex, aku juga ada hal yang ingin aku katakan, kata William. Alex dan Stefano pun akhirnya duduk. Stefano memilih duduk di samping papinya. Sementara Alex duduk di single sofa. Apa Anda sudah melihat berita tentang putra-putra Anda hari ini? Tanya Alex langsung pada intinya. Ya, aku baru saja melihatnya, aku memang sudah meminta Max untuk segera menikahi gadis itu, dan Max juga sudah setuju, kata William menjelaskan, dan Alex hanya mengangguk mendengar apa yang William katakan, sedangkan Stefano terkejut mendengarnya. Apa maksud papi? Apa yang diberitakan benar? Tanya Stefano menatap papinya dengan raut penasaran. William mengangguk, ya itu semua benar, dan aku juga baru mendengarnya tadi pagi, aku benar-benar gagal mendidik putraku, sesal William. Papi jangan berbicara seperti itu, kata Stefano yang terus mendengar kata penyesalan dari setiap perkataan ayahnya itu. Apa papi sudah menemui Bunga? Terus bagaimana dia sekarang yang ikut terseret pada pemberitaan itu? Kamu tenang saja, papi sudah meminta Bibi Lu untuk menjaganya dan tidak membiarkannya keluar sampai pemberitaan itu mereda. Papi sudah berusaha menghentikan berita itu, dan itu hanya sebagian saja, karena masih banyak orang yang menggunakan akun pribadinya, jelas William memijat pangkal hidungnya merasakan pusing.
Tapi ada yang masih membuat papi heran, karena kita membicarakan ini di ruangnya, dan tidak ada staf yang bisa sembarangan masuk. Dan papi juga sudah bertanya pada Max, siapa saja yang tahu tentang hal itu, dan Max bilang yang tahu hal itu hanya ada 2 orang, yaitu Jack dan Olivia, kata William. Olivia. Maksud papi Oliva istriku. Dia tahu tentang hal ini. Iya, Olivia istrimu, menantu papi, dia tahu lebih dulu, dan dia juga sudah meminta Max untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi Max sama sekali tidak mendengarkannya. Kenapa kalian dari tadi hanya membahas Max saja? Bagaimana dengan pemberitaan Stefano? Bagaimana perasaan putriku jika tahu tentang itu? Sela Alex yang mendengar ayah dan anak itu hanya membahas tentang penyelesaian masalah Max. Ayah, aku bisa jelaskan, jika gadis itu adalah adikku, bahkan Jasmine juga sudah tahu akan hal itu, justru Jasmine lah yang membujuk Stefano agar Stefano pergi dengannya. Ayah, tolong percayalah padaku, kata Stefano memelas. Ayah, aku akan segera konfirmasi kabar itu, kalau perlu aku akan mengadakan pertemuan dengan mereka, dan akan mengkonfirmasi sejelas-jelasnya kepada mereka, tambah Stefano. Sudahlah, untuk hal itu lebih baik dibicarakan nanti, sekarang aku mau tanya pada Anda Tuan William, apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Alex merubah arah pandangnya ke arah William. Aku akan membebaskan Liliana, aku akan membebaskannya, karena sekarang Liora putriku juga sudah kembali, aku akan coba memaafkan kesalahannya, kata William mantap. Tidak perlu. Biarlah semua berjalan sebagaimana seharusnya, besok adalah hari di mana sidang selanjutnya diadakan. Jadi papi tidak perlu repot-repot melakukan itu. Siapa yang bersalah harus dihukum dan untuk masalah pemberitaan suamiku dan Liora, biarkan saja jangan pernah konfirmasi soal apapun. Dan jangan katakan jika Liora adalah anak bungsu Anderson, biarkan orang menilai seperti itu, kata Jasmine yang baru datang bersama temannya yang menyusul di belakangnya. Tidak hanya Stefano, William dan bahkan Alex benar-benar tidak menyangka apa yang Jasmine katakan baru saja. Apalagi dia mengatakan tanpa keraguan sedikit pun, sepertinya dia sudah menimbang hal ini cukup lama. Sayang, apa kau masih marah pada ibu? Tanya Alex. Tidak sama sekali ayah, tapi Jasmine mohon izinkan Jasmine melakukan apa yang sudah Jasmine putuskan, pinta Jasmine menatap wajah ayahnya penuh harap. Dan suamiku lebih baik kau pulanglah. Biarkan aku tinggal di sini beberapa hari, dan jika ada yang bertanya tentang hal itu, janganlah kau menjawabnya. Dan aku mohon turutilah permintaanku, mohon Jasmine penuh harap sambil terus menatap ketiga lelaki yang ada di hadapannya. Stefano dan William pulang dengan tangan kosong, mereka tidak berhasil membujuk Jasmine untuk ikut untuk bersamanya. Mereka memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, untuk membersihkan diri. Tapi kedatangan seseorang membuat William terkejut. Evelyn. Panggil William kepada wanita tersebut. Sementara Stefano mengernyitkan dahi bingung, dia tidak mengenal wanita itu bahkan tidak pernah melihatnya sama sekali. Willy, kata wanita itu kemudian memeluk William sebagai tanda saling menyapa. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, tambahnya lalu melepaskan pelukannya. Ah iya, bagaimana kabarmu? Tanya Willy berbasa basi. Aku baik, wah siapa ini? Tanya Eve yang berpura-pura tidak mengenali Stefano. Dia Stefano, anak Kak Stephen, kata Willy memperkenalkan. Stefano dan Willy saling bertukar pandang. Lalu Stefano tersenyum mengulurkan tangannya kepada Eve. Saya Stefano Bibi, kata Stefano memperkenalkan dirinya. Oh, jadi ini anak Stephen. Perkenalkan aku Eve, dulu aku calon istri ayahmu, tapi sayang semuanya harus dibatalkan karena seseorang, kata Eve lalu tersenyum. Dan kalianlah penyebabnya, kau dan ibumu, mengingat itu aku sangat membenci kalian, dan kenapa kau tidak mati saja saat itu, dan akan mempermudah jalanku selanjutnya, batin Eve penuh kebencian. Ah sudahlah mungkin memang ini takdirnya, tambah Evelyn lagi. William mengepalkan kedua tangannya erat apalagi saat mengingat kebodohannya, kemudian dia menarik nafas dalam dan kembali tersenyum. Mari duduk, jangan cuma berdiri di situ, ajak William mempersilahkan. Eve kemudian duduk di sofa disusul dengan Stefano dan William. William kemudian memanggil pelayan untuk membuatkan minuman untuk Eve. Apa ada hal penting membuatmu datang kemari? Bukankah katanya kau di luar negeri? Tanya William sedangkan Stefano memilih diam saja sambil mendengar perbincangan mereka. Di mana istrimu? Sepertinya dari tadi aku tidak melihatnya. Bukannya menjawab Eve malah mengajukan pertanyaan sambil pandangannya seperti mencari-cari seseorang. Ah, istriku, dia sedang berlibur. Entahlah belakangan ini dia jarang di rumah,
kata William dengan raut wajah yang sedih. Eve tersenyum mendengar itu, kemudian dia menatap Stefano yang dari tadi menunduk. Kau benar-benar mirip dengan Stefan, apalagi jika melihat matamu, aku jadi teringat dengan pria yang aku cintai itu, ucap Eve yang tiba-tiba meneteskan air matanya. Stefano tersenyum kemudian berkata, iya Bi, aku beruntung memiliki mata ini dari ayah, Bibi jangan bersedih lagi semua sudah berlalu, kata Stefano menatap Eve. Seenaknya saja kau bilang seperti itu, kau pikir semuanya bisa dilupakan begitu saja, ini semua karena kau dan ibumu, dan aku akan membalas itu semua, ucap Eve dalam hati. Eve kemudian tersenyum menatap Stefano, iya, kamu benar mungkin Bibi harus mencoba melupakan semuanya. Apa ada hal yang begitu penting sampai kau jauh-jauh datang kemari? Tanya William lagi. Ah iya, aku mendengar beritanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Eve penasaran. Apa semua berita itu benar? Lebih baik kau biarkan saja, nanti juga seiring berjalannya waktu perlahan orang-orang akan melupakannya, kata Eve memberi saran. Mungkin saja kau benar, aku harus membiarkannya, kata William menyetujui apa yang Eve katakan. Besok akan diadakan sidang kedua gugatan terhadap pembunuh putriku, akankah kau hadir? Tanya William kemudian. Benarkah besok sidang terakhirnya? Semoga saja dia mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Kalian tenang saja, aku pasti akan mendukung kalian. Siapa pelakunya? Tanya Eve yang penasaran. Ya semoga saja dia mendapatkan hukumannya kalau perlu seumur hidup karena membuatku menderita, kata Stefano yang dari tadi terdiam sambil mengepalkan tangannya. Liliana Gottardo, jawab William. Liliana Gottardo maksudmu Liliana Francisca? Kaget Eve. Apa kamu mengenalnya? Tanya William penasaran. Apa kamu tidak mengenalnya? Eve justru balik bertanya. William menggeleng, aku sama sekali tidak mengenalnya makanya aku penasaran motif apa yang disembunyikan sampai berniat mencelakai keluargaku, lirih William. Eve tersenyum tanpa Stefano dan William sadari. Kemudian dia membuka suaranya, dia adalah adik Rosalind, kamu kenal Rosalind bukan? Aku yakin kamu pasti tidak asing dengan nama itu, kata Eve mulai bercerita. Maksudmu Rose kekasih Kak Steph, sebelum ayah dan ibu menjodohkan kalian? William benar-benar terkejut akan fakta yang baru diketahui, begitu pula dengan Stefano, dia sampai menegakkan badannya yang tadinya bersandar di sofa. Iya, mungkin saja karena Liliana membenci kakaknya, makanya dia melakukan itu. Kau tahu sebelum aku dijodohkan dengan Stefan, aku tidak tahu jika Rosalind adalah kekasihnya. Rosalind dia temanku sejak kecil, dia memang sering bercerita tentang kekasihnya tapi aku tidak tahu kalau yang dia maksud adalah Stefan. Sampai-sampai aku mengetahui hal itu, dan hubungan pertemanan kami menjadi renggang. Suatu hari Stefan menemuiku dan memohon padaku untuk melepaskannya dan mengatakan pada orang tuaku, agar pertunangan kita dibatalkan. Aku bertanya apa yang terjadi, dan aku meminta padanya satu alasan agar aku bisa merelakannya, dan dia bilang dia harus bertanggung jawab pada seorang wanita yang tengah mengandung anaknya, kata Eve sambil menghapus air matanya yang menetes. Aku pikir wanita itu adalah Rosalind, tapi ternyata aku salah, aku bahkan tidak mengenal siapa dia. Rosalind marah pada Stefan karena Stefan meninggalkannya, hingga dia memutuskan untuk menikahi seseorang yang adiknya cintai. Kau tahu yang aku dengar Liliana juga pelaku utama kecelakaan yang kakaknya alami. Dia seperti sengaja melakukan itu untuk membalaskan dendamnya. Dia merasa sakit hati atas apa yang telah kakaknya perbuat, bahkan kabarnya saat itu kakaknya sedang hamil besar sampai dia mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal setelah melahirkan, ucap Eve menjelaskan apa yang diketahui olehnya. Jika memang seperti itu kenapa dia mencelakai putra dan putriku? Bukankah tidak ada motif untuknya melakukan itu? Tanya William. Entahlah Willy, aku tidak tahu pasti tapi jika kakak kandungnya sendiri saja dia bisa melakukannya kenapa tidak dengan orang lain, sudahlah yang penting dia sudah ditangkap, kita tinggal tunggu saja keputusan sidang besok semoga dia mendapatkan balasan yang sepadan atas perbuatannya, kata Eve yang kemudian meneguk minuman yang tadi pelayan berikan. Vano, kenapa melamun? Tanya William yang menyadari putranya hanya diam saja dan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Terus apa yang terjadi dengan Bibi Rosalind setelah meninggal? Apa putrinya bisa diselamatkan? Tanya Stefano tanpa menatap siapapun. Maafkan Bibi, sejak saat itu Bibi tidak tahu apa lagi yang terjadi, karena setelah itu Bibi pindah ke luar negeri, jelas Eve. William menatap putranya. Dia ingin menjelaskan tapi, Willy, kemana anak kamu yang bernama Maxime, kenapa aku sejak tadi tidak melihatnya?
Tanya Eve setelah tadi pandangannya melihat sekeliling. Max sepertinya masih di kantornya, aku juga belum melihatnya sama sekali. Dia adalah orang yang gila kerja. Entahlah, aku tidak bisa melarangnya, semua putraku sudah dewasa, aku membiarkan mereka melakukan apa yang memang mereka inginkan. Andai saja putriku, kata William menggantung perkataannya. Willy, kenapa kau tidak ceraikan saja istrimu? Bukankah dia hanya terus menyakitimu? Untuk apa mempertahankan hubungan jika hanya ada luka di dalamnya? Kata Eve tiba-tiba yang membuat William dan Stefano langsung menatapnya. Apa maksudmu, Evelyn? Kenapa kau menyarankan hal itu padaku? Kau tahu bukan jika aku sangat mencintai istriku? Bukankah kau sama saja, itu sama halnya dirimu yang selama ini mencintai Kak Stefan? Yang aku dengar juga kau hampir mencelakai dirimu sendiri saat Kak Stef tidak menerima perjodohan itu. Bahkan kau mengancam Kak Stef waktu itu, hingga dengan terpaksa Kak Stef menerimanya. Kau bahkan tidak peduli jika Kak Stef memiliki kekasih dan kau akan membiarkan dia tetap bersama kekasihnya asal Kak Stef juga bisa bersamamu. Bukankah cinta yang seperti itu juga saling memberi luka? Tapi kau sendiri bertahan bukan? Kau tidak peduli apapun di sekitarmu, yang terpenting bisa mendapatkan apa kau inginkan, dan aku juga aku sama sepertimu, Eve. Willy, aku tahu itu, maafkan aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya asal bicara, kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati, kata Eve merasa bersalah. Kemudian Eve menatap Stefano dan berkata, maafkan Bibi, Bibi tidak bermaksud untuk membuat ayah dan ibumu berpisah, sungguh Bibi hanya salah bicara. Tidak apa-apa Bi, aku tahu maksud Bibi, Bibi tidak perlu merasa bersalah, kata Stefano menenangkan. Evelyn kemudian melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Ini sudah sore, sepertinya aku harus kembali sekarang, besok kita langsung bertemu di pengadilan saja, pamit Eve kemudian bangkit dari duduknya kemudian bergegas meninggalkan tempat setelah diangguki oleh William dan Stefano. Setelah melihat Evelyn benar-benar pergi, William berpamitan pada Stefano untuk kembali ke rumah sakit, tapi sebelum melangkah asisten William menghentikannya. Maaf Tuan, sepertinya Anda harus kembali ke kantor, karena kabar tentang Tuan Max dan Tuan Stefano, saham di perusahaan turun drastis Tuan, bahkan sebagian investor ingin menarik kembali investasi mereka, kata asisten William. Stefano yang mendengar itu mengajukan diri untuk menjaga ibunya. Biar Vano aja Pi, yang menjaga ibu. Papi, selesaikan saja pekerjaan Papi. William menghela nafas kasar, baiklah, kita berangkat sekarang, ucap William pada asistennya. Kamu hati-hati di jalan. Setelah selesai Papi akan ke sana menggantikanmu, tambah William pada putranya. Kemudian William menepuk pelan bahu Stefano kemudian bergegas meninggalkannya. Pi, panggil Stefano. William menghentikan langkahnya kemudian menoleh. Jangan terlalu dipaksakan. Jika lelah istirahatlah, kata Stefano. William pun tersenyum mendengar itu. Mengingat kejadian yang lalu, dia benar-benar sangat menyesal. Dia beruntung kakaknya mendidik Stefano dengan baik. Sehingga dia menjadi anak yang baik, yang peduli dan perhatian terhadap dirinya walaupun dirinya sudah menyakitinya begitu dalam. Sepulang dari kantornya, Max kini datang ke kediaman kakaknya, dia akan membicarakan perihal tentang pernikahannya dengan Bunga. Begitu sampai, para pelayan langsung berlarian menyambutnya. Selamat malam Tuan, sapa Bibi Lu. Malam Bi, bagaimana kabar Bibi? Sudah cukup lama Max tidak melihat Bibi, ucap Max balas menyapa Bibi Lu. Pasalnya saat Max datang siang tadi, Bibi Lu dan yang lainnya sudah kembali, yang ada hanya kakaknya Stefano dan Jason asistennya. Bibi baik Tuan Muda, bagaimana keadaan Nyonya sekarang? Apa sudah ada kabar baik? Tanya Bibi Lu, sambil mempersilahkan Max untuk melangkah, mereka melanjutkan obrolan sambil berjalan. Belum ada Bi, Bibi doakan saja agar Mami segera sembuh dan berkumpul kembali dengan kita, kata Max. Pasti, Tuan. Jawab Bibi Lu. Apa Bunga ada? Tanya Max kemudian. Bunga ada di kamarnya Tuan, mari saya antar. Apa tadi dia pergi keluar? Max bertanya karena tiba-tiba saja dirinya penasaran. Tuan tidak perlu khawatir, Bunga tidak pergi kemana-mana. Tuan William juga sudah berpesan padaku siang tadi untuk tidak membiarkannya keluar seorang diri, jelas Bibi Lu. Kita sudah sampai Tuan, tambah Bibi Lu setelah ada di depan kamar Bunga, dia kemudian berpamitan untuk melakukan pekerjaan yang lain dan Max pun menyetujuinya. Max mengetuk pintu cukup lama, tapi Bunga tidak kunjung-kunjung membuka pintunya.
Karena paniknya Max menggedor-gedor pintu itu, karena sialnya Bunga mengunci pintunya dari dalam, ingin membuka menggunakan kunci cadangan tapi kunci yang di dalam masih menggantung hingga tetap tidak bisa membukanya. Bunga yang baru saja keluar dari kamar mandi, melihat pintunya yang digedor-gedor segera berlari. Dan begitu membuka pintu, betapa terkejutnya Bunga, bahwa yang datang adalah Max, ayah dari bayi yang dikandungnya sekaligus pria yang dia cintai. Ada perasaan senang, tapi tiba-tiba saja ada rasa takut menyusup ke dalam hatinya. Apalagi saat mengingat kejadian yang menjadi awal kehancurannya. Ada perlu apa? Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Kata Bunga setelah mencoba menghilangkan rasa ketakutannya. Ada yang ingin aku bicarakan, dan sebaiknya kita bicarakan di dalam, kata Max yang kemudian langsung masuk ke dalam kamar Bunga, bahkan sebelumnya Bunga mempersilahkannya. Max kemudian duduk di atas ranjang dan mengamati sekitar. Kemarilah. Perintah Max ke Bunga sambil menepuk tempat kosong di sebelahnya. Tidak perlu Tuan, saya berdiri saja, kata Bunga tegas. Max menghela nafas berat, baiklah, jika itu maumu, langsung intinya saja, kita akan segera menikah dan hanya acara sederhana saja. Aku tidak ingin terlalu ramai. Tidak perlu Tuan. Aku tidak meminta jawabanmu, tapi aku memberitahumu saat ini. Kau tahu bukan? Pernikahan apa yang akan kita jalani, jadi jangan terlalu berharap. Kata Max tegas kemudian segera berlalu dari tempat itu. Bagaimana jika aku berharap? Ucap Bunga sambil menatap punggung Max yang semakin menjauh. Setelah melihat Max pergi, Bunga mengambil ponselnya lalu keluar dari kamarnya dan menuju suatu tempat. Dan tanpa sengaja Bunga menabrak Jack yang berjalan berlawanan. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya Jack. Iya aku tidak apa-apa. Jawabnya kemudian kembali melangkah. Tapi langkahnya terhenti ketika Jack menahan pergelangan tangannya. Mau kemana? Tanya Jack kemudian. Aku mau mencari sinyal, jawab Bunga sambil berusaha melepaskan tangannya. Aku akan mengantarmu, ayo kita berangkat sekarang, kata Jack dan pada akhirnya Bunga hanya bisa menurut. Di tengah perjalanan Bunga mendapat informasi dari Jack, tentang apa yang terjadi pada perusahaan Max, ternyata tidak hanya perusahaan William saja yang terkena dampak. Perusahaan Max justru lebih parah lagi. Karena begitu cemasnya, Bunga akhirnya memilih menghubungi ibunya. Dia berharap apa yang dia lakukan bisa meringankan beban yang Max tanggung. Halo Mom, ini Flo. Mom, Flo akan menjalankan perusahaan Daddy segera tapi Flo punya syarat. Kenapa kamu meminta syarat saat belum melakukannya sayang? Lagian perusahaan itu memang milikmu pada akhirnya. Apa kamu perlu bantuan? Katakan dan Mom akan melakukan apapun, jadi kamu tidak perlu mengajukan syarat apapun. Mom, apa Mom serius? Iya sayang, kamu tenang saja apapun yang kamu minta Mom akan memenuhinya. Mom terima kasih, aku janji setelah masalah ini selesai, aku akan segera kembali. Iya dan kamu tidak perlu khawatir apapun sayang, kamu baik-baik di sana. Mom merindukanmu. Aku juga merindukan Mom. Kemudian panggilan telepon pun berakhir.